Abu itu, jika di tangan yang salah, bisa sangat berbahaya. Yang ditakutkan, abu itu jatuh di tangan musuh dari Kanjeng Ratu. Dia bukan dari golongan manusia, dia bukan dari golongan jin, melainkan dari golongan iblis. Pedang hitam itu bisa menarik, bahkan menyatukan kembali semua mutiara itu. Namun, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Setiap kali pedang itu digunakan, dia membutuhkan darah. Darah apa maksudnya? Saya juga nggak tahu. Darah apa itu? Kamu menjawab, Mas Evi? Darah manusia. Dia nggak mau jawab. Gak ada yang menjawab. Jadi kita harus memanggil ini, Mas Evi, 6 mutiara. Kita harus Kalau boleh aku memberikan saran, kalian cepatlah kremasi sempurnakan abu itu agar tidak bisa dicari oleh manusia lain. Sebarkan abu itu di seluruh dunia ini. maaf. Maksudnya cara menyebarkan gimana? Banyak cara, dengan meleburkannya, menyatukannya, bahkan memisahkannya. Berikan kami contoh. Merunduklah di hadapan kami berdua. Ngeri juga, Mas Evi. Saya baru tahu. Ternyata abu itu banyak sekali yang mencari. Termasuk dari medis juga banyak yang mencari. Termasuk dari nauzubillahimindzalik. Para dukun juga banyak yang mencari. Ternyata satu serbuk abu itu luar biasa. Terima kasih atas bantuan dan petunjuk dari kalian.
kami harus kembali. Silahkan. Loh, Enggak ada yang akan ditanyakan lagi. enggak, udah cukup jelas semuanya. Tapi katanya mereka mau pergi, kenapa mereka nggak pergi? Kenapa mereka nggak pergi, Mas Evi? Malah mereka menari di sini, Mas Evi. Loh. Tuan Arjuna, katanya kalian mau pergi. Tidak menjawab, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Lupa, Mas Evi. Belum tak buka. Ya itu bisa pantai. Astagfirullah. Oh, jadi walaupun mereka menginginkan pergi, kalau tanahnya ini belum saya buka, mutiaranya belum keluar, mereka nggak akan pernah bisa pergi. Lupa saya ini. Baiklah, maafkan saya, Tuan Arjuna. Maafkan saya, Wahai Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hei, mereka pergi, Mas Evi. Jadi mutiaranya udah kelihatan kayak gini, teman-teman. Nah, ini selalu kotor ya. Tuh. Jadi kita ambil 3, karena ini 9. Saya harus mengambil 3 ini. Air mana ya, Mas Evi ya? Sini ya, Mas Evi. Coba Mas Evi sorot ke sini, Mas Evi. Nah. Ya, ini mutiaranya. Oke. Jadi teman-teman, sepertinya misi kita untuk memanggil ataupun selanjutnya ya, kayak kan 8 kita udah tahu, 5 udah tahu, 6 udah tahu, 9 udah tahu, 7 yang nggak tahu, terus 10 belum tahu. Kita akan hentikan, teman-teman, karena kita nggak mau kehilangan kontak ataupun hubungan dengan sang pemberi arahan kepada kita, yaitu Ratu Kidul. Jadi kita akan mengambil pedang hitam, lalu kita akan masuk ke dalam untuk mengambil abunya, lalu kita sebar ke seluruh dunia.
supaya abu itu tidak menyatu. Jadi mungkin akan kita ke sungai ini kita buang sedikit, sungai itu kita buang sedikit, sungai ini kita buang sedikit. Jadi ngerinya itu ketika abu itu dalam jumlah yang cukup diletakkan di sebuah boneka, dan boneka itu ada nama seseorang dan juga gambar seseorang, maka boneka itu akan hidup dan kita bisa mengendalikan orang itu. Namun tidak untuk santet ya, kayak tadi gambaran itu hanya untuk mengendalikan, kayak kita akan menguasai pikiran orang itu dan ya kita nggak tahu lah. Namun ketika digunakan dalam medis bisa dicampur dengan obat. Saya masih agak awam, tadi diberi gambaran. Namun ada beberapa hal juga dalam bentuk spiritual kekuatan ada. Jadi saya harus menyimpan ini juga. Nanti kita satukan menjadi satu kesatuan supaya kita tidak terputus ikatannya dengan Kanjeng Ratu. Namun anehnya itu, apa hubungannya dengan kita dan Kanjeng Ratu yang terhubung oleh mutiara hijau ini? Apakah Kanjeng Ratu mengumpulkan semua mutiara hijau untuk terkonek dengan manusia atau bagaimana? Jadi saya juga sudah bertanya kepada beberapa orang yang terhubung dengan Kanjeng Ratu. Mereka mengatakan sudah lama tidak terkontak, kayak terputus dengan dunia manusia. Jadi ini saya harus pertama mengambil pedang, lalu setelah pedang yang masuk ke dunia nyata kita, baru kita akan masuk ke dalam untuk mengambil abu itu dan mengumpulkan semuanya mutiara untuk ini, teman-teman. Bismillah. Ini kita satukan ya teman-teman ya. Bismillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi setiap kita memanggil ini selalu keluar suara petir dan suara guntur ya Mas Evi ya. Mas Evi? Ya. Saya mohon bantuan Mas Evi. Simpan ini Mas Evi. Saya sebelum mengambil pedang itu akan mencuci tangan saya. Takut pedangnya itu kotor. Ini Mas Evi. Bismillah. Bismillah. Ya, beres teman-teman. Yang penting Mas Evi, jangan sampai bola itu, bola tanah yang isinya itu di dalamnya itu mutiara hijau sampai pecah ya Mas Evi. Nanti tiba-tiba ini menghilang. Ya, kebetulan cuaca di malam ini begitu cerah. Langit sedang mendukung kita.
Meskipun tadi hujan, langit kini cerah, bulan terlihat jelas. Kita bisa melanjutkan ekspedisi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jejak sudah tidak ada. Terakhir saya menyebar memang sampai di sini, dan jejak manusia itu memang tidak ada di sini. Kita akan mengembalikan, tapi tidak untuk saat ini sampai kita mendapatkan abu tersebut. Mas Evi, telepon Om Janim, Mas Taufik, untuk datang ke tempat di mana adanya Ratu Kidul, ataupun tempat di mana kita itu mengkremasi si Tantra. Baik. Jadi suruh mereka datang ke titik. Mereka tahu titik ini enggak ya? Di sini. Iya. Takut mereka kesalong, jadi saya akan meninggalkan 2 butir ini. Mas Evi ada baterai? Baterai. Iya. Untuk memberi tanda ke mereka. Ada. Ada. Oke. Mana baterainya Mas Evi? Oke. Jadi mereka telepon, suruh mengikuti cahaya senter ini. Ya. Mengikuti cahaya senter ini. Dan saya akan letakkan ini di jalan. Ya. Baterai ini masih kuat sampai 3 hari. Saya akan meletakkan, dan ini 2 ya Mas Evi ya. Benar. Nanti disuruh mengambil di dalam daun ada mutiara 2 supaya mereka tidak tersesat. Halo Om Janim. Begini Om Janim kesini sekarang ya. Ke tempat saya sama Mr. X sekarang berada. Iya. Di bukit Mas Evi bilang. Ya, saya tempatnya di bukit. Ya. Iya. Nanti di sini ada kita ngasih petunjuk Om, yaitu lewat baterai. Baterainya ke arah ke atas. Iya. Dan di atas baterai ada tanah. Ya. Lalu ada daun, di dalam daun itu ada mutiara hijau. Ya, betul itu Om. Ada 2. Jadi kalian bisa mengambilnya. Sama Mas Taufik ya Om. Iya. Lalu Om Janim ke tempat itu. Yang waktu mengkramasi Tantra. Benar. Ya pokoknya segera Om. Ya, ambil mutiara hijau dulu ke sini. Baik Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Bisa, Mister. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaudah Mas Evi, Ya. kita bergerak ke dalam. Ya. Nanti pasti menjadi menemukan itu. Pasti, Mister. Ya, ayo Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ada apa? Apakah kau ingin memberikan petunjuk? Benar apa yang dikatakan Om Janim? Dia kan harusnya bersama Kanjeng Ratu kan? Iya. Terakhir kita bertemu dengan dia. Entah itu Om Janim masih ingat atau enggak. Kalau ingatanku masih ada ya teman-teman ya. Di saat pernikahan Putri Sansiang. Jadi Om Janim masih ingat atau enggak saya nggak tahu. Kalau saya lupa, Mister. Kapan?